Selamat datang di channel Bernuansa Pikiran, Logika, dan Realita. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung mau mulai jadi kreator di mana? Di satu sisi, YouTube kelihatan kayak tempatnya para profesional, video panjang, kualitas tinggi, dan bisa jadi karir jangka panjang. Tapi di sisi lain, TikTok juga menggoda banget. Algoritmanya cepet, gampang viral, dan bahkan orang baru pun bisa dapat jutaan views cuma dari satu video. Nah, pertanyaannya, lebih baik mana sebenarnya? Karena nggak sedikit orang yang terjebak ilusi, mikir kalau viral berarti sukses. Padahal belum tentu. Ada yang viral di TikTok seminggu, tapi hilang di minggu berikutnya. Ada juga yang konsisten di YouTube bertahun-tahun, pelan-pelan ngebangun komunitas, dan akhirnya bisa hidup dari konten yang dia cintai. Dan disinilah dilema para kreator masa kini. Kita semua pengen cepat dilihat, tapi juga pengen diingat lama. Masalahnya, nggak semua platform bisa kasih dua-duanya sekaligus. Makanya di video ini, kita bakal bahas tuntas. Dari perbandingan algoritma, peluang penghasilan, sampai mindset yang harus dimiliki biar kamu nggak cuma jadi kreator musiman. Kita bakal lihat, mana yang cocok buat kamu. Platform cepat kaya momentum kayak TikTok, atau platform yang bangun pondasi kuat kayak YouTube. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastiin kamu tekan dulu tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten edukatif lain soal dunia kreator digital. Karena setelah ini, kita bakal ngebahas hal yang sering banget dilupain. Kenapa pilihan platform itu bisa nentuin arah karir kreatormu ke depan. Kalau dipikir-pikir, hampir semua orang sekarang pengen jadi kreator. Entah karena pengen dikenal, pengen dapat penghasilan dari internet, atau sekadar pengen nunjukin karya. Dan itu nggak salah, karena di era digital kayak sekarang, konten tuh udah jadi mata uang baru. Tapi masalahnya muncul ketika banyak orang salah langkah sejak awal. Mereka bingung milih platform. Ada yang bilang, mulai aja dari TikTok biar cepat viral. Tapi ada juga yang bilang, enggak, YouTube itu lebih berkelanjutan. Sampai akhirnya, banyak kreator yang kehabisan arah karena terlalu fokus ngejar angka, bukan makna dari kontennya. Padahal kalau dipikir lagi, dilema ini bukan cuma soal mana lebih bagus, tapi soal apa tujuan kamu bikin konten. Kalau kamu pengen dikenal banyak orang secepat mungkin, TikTok bisa jadi jalan pintas yang menarik. Tapi kalau kamu pengen bangun kepercayaan, reputasi, dan komunitas jangka panjang, YouTube bisa jadi pondasi yang kuat. Masalahnya, kebanyakan orang nggak pernah mikir sejauh itu. Mereka cuma ikut tren, ngikutin yang lagi rame, dan berharap hasilnya sama kayak orang lain. Padahal, setiap platform punya karakter dan ekosistem sendiri. Dan kalau kamu salah langkah dari awal, kamu bisa kehilangan arah bahkan sebelum mulai berkembang. Makanya topik ini penting banget dibahas, bukan cuma buat kamu yang baru mau mulai, tapi juga buat yang udah lama bikin konten tapi ngerasa stuck. Karena mungkin jawabannya bukan di ide, tapi di tempat kamu menanam ide itu. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada satu prinsip dasar yang harus banget kamu pahami. Platform itu cuma kendaraan, tapi arah dan bahan bakarnya tetap ditentukan oleh kreatornya. Artinya, sukses di dunia konten bukan ditentukan kamu main di YouTube atau TikTok, tapi bagaimana kamu memahami karakter setiap platform dan menyesuaikan gaya kamu di sana. Banyak orang gagal bukan karena platformnya jelek, tapi karena dia nggak ngerti cara mainnya. Contohnya gini, YouTube itu ibarat membangun rumah. Kamu butuh waktu, tenaga, dan konsistensi untuk bikin pondasi yang kuat. Tapi kalau udah jadi, rumah itu bisa kamu tinggali selamanya, bahkan bisa terus menghasilkan. Sementara TikTok lebih mirip kayak pasar malam. Ramai, cepat, penuh kejutan. Kamu bisa dapat perhatian besar dalam waktu singkat, tapi begitu lampunya mati, semua pindah ke tempat lain. Makanya mindset yang perlu kamu tanam adalah jangan cuma kejar cepat tapi kejar kuat. Karena cepat itu mudah, tapi kuat itu butuh strategi. Dan justru disitulah pembeda antara kreator yang viral sesaat dengan kreator yang tumbuh pelan tapi kokoh. Kamu boleh mulai dari mana aja. TikTok dulu buat bangun awareness, atau YouTube dulu buat bangun kredibilitas. Tapi jangan sampai kamu milih cuma karena ikut-ikutan. Pahami dulu arahmu. Kamu pengen dikenal, atau kamu pengen diingat? Karena dua hal itu gak selalu datang dari tempat yang sama. Kalau kita lihat datanya, perbedaan antara YouTube dan TikTok itu benar-benar ekstrim. Rata-rata waktu tonton pengguna di YouTube bisa mencapai 40 menit per sesi. Sementara di TikTok,
Rata-ratanya cuma 10-15 detik per video. Artinya, di YouTube orang datang buat menonton dan memahami, sedangkan di TikTok orang datang buat scroll dan terhibur cepat. Dari sini aja udah kelihatan bahwa dua platform ini punya DNA yang beda banget. YouTube itu seperti perpustakaan digital besar, penuh ilmu, dokumentasi, dan karya yang bisa kamu nikmati berulang kali. Sedangkan TikTok lebih mirip jalan raya yang ramai. Semua orang lewat, semua ngumun, tapi nggak semua berhenti buat dengerin kamu lebih lama. Makanya, kalau kamu mau dikenal karena kedalaman dan nilai konten, YouTube bisa jadi tempat yang tepat. Tapi kalau kamu mau dikenal karena gaya, keunikan, dan kecepatan, TikTok adalah arena terbaik. Fenomena menariknya, banyak kreator besar sekarang justru menggabungkan dua kekuatan itu. Mereka bikin shorts di TikTok untuk narik perhatian, lalu ngajak audiensnya lanjut nonton konten panjang di YouTube. Itu kayak nelayan yang pasang jaring di laut luas, tapi hasil tangkapannya dibawa pulang ke tambatan yang stabil. Dan faktanya, kreator yang ngerti cara main dua platform sekaligus bisa tumbuh 3 kali lebih cepat dibanding yang fokus di satu tempat. Tapi tentu aja, itu butuh strategi, bukan cuma asal upload. Makanya, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Gimana caranya kamu bisa manfaatin dua platform ini dengan benar? Karena jujur aja banyak banget kreator yang gagal bukan karena mereka nggak kreatif, tapi karena mereka nggak ngerti strategi mainnya. Mereka upload konten sama persis di TikTok dan YouTube tanpa mikirin perbedaan algoritma, audiens, dan tujuan. Padahal dua platform ini ibarat dua dunia yang mirip tapi nggak sama. Pertama, kamu harus ngerti niat utama dari setiap platform. TikTok itu tentang momentum. Tujuannya bikin orang berhenti scroll dalam 2 detik pertama. Jadi fokusnya bukan cuma isi konten, tapi hook dan delivery. Makanya di TikTok, durasi pendek, ritme cepet, dan ekspresi kuat itu kunci. Kalau kamu bisa bikin orang berhenti, ketawa, atau mikir dalam waktu singkat, kamu udah menang. Tapi YouTube beda. YouTube itu tentang kedalaman. Penonton di sana datang bukan cuma buat lihat, tapi buat belajar, memahami, dan percaya. Jadi di sini, storytelling, struktur, dan nilai edukatif jauh lebih penting. Kamu nggak perlu cepat tapi harus kuat. Kalau di TikTok kamu main sprint, di YouTube kamu main maraton. Kedua, pahami strategi integrasi. Jangan pilih salah satu, kombinasikan. Gunakan TikTok untuk menarik perhatian, lalu arahkan audiens ke YouTube untuk menjaga koneksi. Misalnya, potong 15 detik paling menarik dari video YouTube kamu, upload ke TikTok dengan CTA, seperti full versionnya ada di YouTube. Dengan cara ini, kamu membangun jembatan, bukan tembok, antara dua platform. Ketiga, penting banget buat bangun personal branding. Karena di dua dunia ini, yang bikin orang tetap nonton bukan cuma topikmu, tapi siapa kamu. Jangan cuma jual informasi, tapi juga identitas. Gaya ngomongmu, cara berpikirmu, bahkan cara kamu nyampein ide. Itu semua bagian dari merekmu sebagai kreator. Dan terakhir, konsistensi. Nggak peduli platformnya, yang paling menentukan tetap seberapa sering kamu muncul. Satu video bisa bikin kamu viral, tapi konsistensilah yang bikin kamu bertahan. Viral itu keberuntungan, konsisten itu pilihan. Kalau dipikir-pikir, dunia konten hari ini mirip banget sama dunia nyata. Ada yang tumbuh cepat, tapi hilang seketika. Ada juga yang tumbuh pelan, tapi bertahan lama. Dan seringkali kita terlalu sibuk ngelihat siapa yang viral, sampai lupa nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku mau jadi kreator seperti apa? Soalnya, di balik algoritma dan angka views itu, ada hal yang lebih penting. Makna dari karya yang kamu buat. TikTok dan YouTube hanyalah wadah, tapi nilai dari kontenmu ditentukan oleh seberapa tulus kamu berkarya. Kalau kamu bikin konten cuma buat viral, kamu akan berhenti begitu perhatian orang hilang. Tapi kalau kamu bikin konten buat berbagi, buat nyentuh orang lain, buat bantu mereka belajar, atau sekedar merasa nggak sendiri, kamu akan terus jalan meskipun views nggak selalu tinggi. Dan menariknya, penonton bisa ngerasain itu. Mereka bisa bedain mana yang cuma numpang tren sama mana yang benar-benar punya pesan. Makanya, di dunia digital sekarang, keaslian jadi mata uang paling berharga. Bukan viralitas, tapi authenticity. Karena pada akhirnya, orang nggak bakal ingat berapa banyak video yang kamu buat, tapi mereka bakal ingat perasaan apa yang kamu tinggalkan. Jadi, sebelum kamu nanya, lebih baik YouTube atau TikTok, coba tanya dulu, aku mau dikenal karena cepat viral, atau karena punya makna? Karena kadang pertanyaan yang benar lebih penting daripada jawaban yang cepat. Jadi, kesimpulannya bukan soal mana yang lebih baik, YouTube atau TikTok, tapi soal mana yang lebih cocok buat kamu. Karena dua-duanya punya potensi besar kalau kamu tahu cara mainnya. YouTube ngajarin kamu tentang konsistensi dan kedalaman,
Sementara TikTok ngajarin kamu tentang momentum dan keberanian buat tampil. Gabungkan dua-duanya, dan kamu punya kekuatan yang luar biasa, relevansi, sekaligus kredibilitas. Ingat, dunia digital itu bukan tentang siapa yang paling cepat naik, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan kekuatan itu datang dari arah yang jelas, bukan dari tren yang cepat berlalu. Jadi mulai hari ini, berhenti ngebandingin diri kamu sama kreator lain. Fokus aja sama prosesmu sendiri. Karena yang kamu tanam hari ini, bisa jadi fondasi buat karirmu besok. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka sudut pandang baru tentang dunia kreator, tekan tombol like sekarang juga. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku pengen tahu, kamu tim mana? YouTube atau TikTok? Dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas hal-hal yang bikin kamu bukan cuma paham dunia digital, tapi juga paham diri sendiri di dalamnya. Ingat, di dunia yang serba cepat ini, yang menang bukan yang paling heboh, tapi yang paling tahu arah. Dan kalau kamu udah tahu arahmu, nggak peduli platformnya apa, kamu pasti sampai.